Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan waktu untuk menyaksikan video presentasi proposal TA saya. Nama saya Ahmad Gulam Gozi Ali, NRP 101117110013111. Dalam video ini, dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan rencana judul tugas akhir saya dengan judul perbandingan biaya dan waktu pelaksanaan metode starting tipe island dan platform baja untuk menahan tanah. Berikut adalah garis besar dari presentasi kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan, dilanjut dengan tinjauan pustaka, lalu metodologi, dan kesimpulan. Latar belakang dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Metode pelaksanaan berpengaruh signifikan terhadap 3 nilai utama dalam pelaksanaan konstruksi, yaitu mutu, waktu, dan biaya. Kita selama ini mengenal metode starting, namun metode tersebut memiliki kekurangan dalam hal waktu pelaksanaan dan biaya pelaksanaan. Metode platform baja yang diterapkan pada proyek Menara BRI Gatot Subroto Jakarta Selatan, yang mana tempat penulis melaksanakan magang, mengklaim mampu mengatasi dua kekurangan tersebut. Maka penulis membandingkan kedua metode tersebut dalam segi biaya dan waktu pelaksanaan. Dan ini berikut adalah rumusan masalah pertanyaan-pertanyaan yang penulis harapkan dapat terjawab dari adanya tugas akhir ini. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh perubahan metode terhadap waktu dan biaya pekerjaan. Dan yang kedua adalah bagaimana analisa biaya dan waktu pelaksanaannya. Tujuan dari tugas akhir ini adalah mengetahui pengaruh metode pelaksanaan terhadap waktu dan biaya pekerjaan. Yang kedua, mengetahui analisa biaya dan pelaksanaannya sebagai bahan pembanding. Batasan masalah dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Pertama, perhitungan hanya meninjau metode pelaksanaan, waktu pelaksanaan, dan biaya pelaksanaan. Kedua, pekerjaan meliputi pekerjaan basement lantai 1-5 dan 1 lantai podium. Ketiga, struktur plat sudah dicor menyisakan area strating. Keempat, harga komponen disesuaikan dengan harga yang didapat dari data proyek. Kelima, jumlah dan layout pemasangan baja strating dan platform baja mengikuti layout dari proyek. Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari adanya tugas akhir ini adalah dapat mengetahui metode pelaksanaan yang efektif untuk studi kasus serupa, yang mana akan banyak dijumpai di kota-kota besar seperti Jakarta. Kedua, mengetahui pentingnya tinjauan ulang atau penerapan value engineering bagi kontraktor dalam upaya mendapatkan untung dengan cara yang baik. Berikut adalah beberapa tinjauan pustaka dalam tugas akhir ini. Yang pertama adalah manajemen proyek. Manajemen proyek sendiri adalah suatu usaha merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengawasi kegiatan dalam proyek sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jadwal waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Rencana anggaran biaya atau disingkat RAB adalah besarnya biaya yang diperkirakan dalam pekerjaan proyek yang disusun berdasarkan volume dari setiap item pekerjaan pada gambar atau bestek. Biaya ini di samping tergantung pada volume, juga sangat tergantung pada upah pekerja dan karyawan, harga material yang dibutuhkan, dan jasa kontraktor serta pajak. Rencana anggaran proyek atau disingkat RAP. Rencana anggaran proyek atau yang disingkat RAP adalah estimasi biaya pelaksanaan proyek secara nyata di lapangan dari awal proyek hingga selesainya proyek. RAP dibuat oleh kontraktor berdasarkan perhitungan kebutuhan bahan, ditambah kebutuhan upah pekerja, ditambah kebutuhan operasional dalam melaksanakan proyek. Kurva S merupakan
grafik yang dibuat dan ditata untuk menggambarkan progres dari tiap item pekerjaan yang dilakukan secara interval waktu tertentu. Top-down adalah metode pengecoran yang dilakukan dari lantai teratas menuju lantai terbawah. Biasanya dilakukan untuk pengecoran lantai basement ataupun struktur bawah. Namun tidak menutup kemungkinan metode top-down digunakan untuk pengecoran struktur atas. Berikut adalah metodologi penulisan TA yang dilakukan oleh rencananya akan dilakukan oleh penulis. Dimulai dari studi pustaka, lalu pengumpulan data, dilanjut dengan analisa data. Analisa data tadi dibagi menjadi dua, yaitu analisa data-data metode pelaksanaan stratting tipe island dan analisa metode pelaksanaan platform baja. Lalu dilanjut dengan analisa biaya pelaksanaan dan dilanjut dengan analisa waktu pelaksanaan. Dari analisa-analisa tersebut, penulis akan melakukan perbandingan sehingga didapatkan kesimpulan dan saran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.